pagi anak-anakku kelas 4. Puji Tuhan ya. Hari ini Ibu bahagia sekali karena akhirnya Ibu bisa kembali menyapa anak-anak semuanya di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat ya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan meskipun kita belum bisa kembali berkumpul di sekolah. Tapi tidak apa-apa, anak-anak di rumah harus tetap semangat untuk belajar. Nah anak-anak, Ibu sekaligus mau memberitahukan anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Apalagi sebentar lagi anak-anak akan ada tes, yaitu tes penilaian akhir semester besok untuk awal Desember. Jadi Ibu harap anak-anak di rumah selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mengawali dengan doa agar kegiatan kita hari ini selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Nah anak-anak, pada kesempatan sebelumnya Ibu tidak bisa membuat video tentang kelipatan dan kelipatan persekutuan. Tapi pada kesempatan kali ini Ibu akan kembali melanjutkan materi pembelajaran matematika, yaitu tentang KPK, menentukan kelipatan persekutuan terkecil dengan faktorisasi. Untuk selanjutnya nanti Ibu juga akan memberikan materi tentang cara menentukan KPK dan FPP sekaligus, dan juga cara menyelesaikan soal-soal cerita tentang FPP dan KPK. Nah anak-anak, untuk materi-materi pembelajaran lainnya anak-anak bisa membaca sendiri baik dari LKS maupun dari buku paket. Bisa juga dari rangkuman materi yang selalu Ibu berikan di akhir tema ya. Nah, anak-anak silakan dibaca materinya, silakan mempersiapkan diri untuk PAS penilaian akhir semester pada awal Desember nanti. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar dulu tentang cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil dengan faktorisasi. Simak penjelasan Ibu berikut ini. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang cara menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dengan cara terlebih dahulu mencari kelipatan masing-masing bilangan. Jadi misalnya KPK 5 dan 10, kalian cari dulu kelipatan 5 itu berapa aja, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Kemudian kelipatannya 10 itu berapa aja, 10, 20, 30 dan seterusnya. Baru kalian cari kelipatan persekutuannya dan kemudian kalian tentukan yang paling kecil. Nah, hari ini kalian akan belajar cara menentukan KPK tapi dengan cara faktorisasi prima. Jadi seperti mencari FPP kemarin ya caranya. Check this out. Misalnya kita diminta untuk menentukan KPK dari misalnya 36 dan 54. Nah, di sini kita membuat faktorisasi prima dari 36. 36 kita cari dulu bilangan prima paling kecil berapa? 2. 36 bisa dibagi 2? Bisa ya, karena genap, jadi ini kita pilih 2. Bilangan primanya 36 dibagi 2 hasilnya 18. Apakah 18 masih bisa dibagi 2? Bisa, karena dia genap. Hasilnya adalah 9. Kemudian 9 sudah ganjil, tidak bisa dibagi 2 lagi, jadi kita naik bilangan prima setelah 2 adalah 3. Apakah 9 bisa dibagi 3? Bisa, jadi ini 3. Nah, hasilnya sudah bilangan prima, jadi stop sampai di sini. Jadi kalau ditulis bentuk
faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3, atau bisa disederhanakan menjadi 2-nya berulang 2 kali, jadi 2 pangkat 2 dikali 3-nya juga berulang 2 kali, berarti 3 pangkat 2. Nah, ini baru faktorisasi prima yang 36. Dengan cara yang sama, kita menentukan faktorisasi prima dari 54. 54 bilangan genap bisa dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 27. 27 ganjil, tidak bisa dibagi 2. Jadi kita naik ya. Dibagi 3 bisa? Bisa. Dibagi 3 hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3 lagi masih bisa. Hasilnya adalah 3. Nah, ini sudah bilangan prima, jadi stop ya. Jadi bentuk faktorisasi primanya 2 kali 3 kali 3 kali 3, atau kita sederhanakan jadi 2-nya berulang 1 kali, cukup ditulis 2. 3-nya berulang 3 kali. Nah, kalau kita menentukan KPK-nya, kita cukup lihat di sini bilangannya ada 2 dan 3. Di sini juga 2 dan 3. Karena kita mau mencari KPK-nya, kalian cari yang pangkatnya paling besar. Jadi kita bandingkan dulu ya. Di sini ada 2 pangkat 2, di sini ada 2. Lebih besar mana? 2 pangkat 2. Jadi kita tulis di sini 2 pangkat 2. Sekarang kita bandingkan yang 3 bilangannya. Di sini 3 pangkat 2, di sini 3 pangkat 3. Lebih besar mana? 3 pangkat 3, berarti ini dikali 3 pangkat 3. Nah, tinggal kita hitung saja. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 3 pangkat 3 itu artinya 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. 9 dikali 3 27. Jadi hasilnya berapa? 4 dikali 27 108. Nah, begitu. Jadi KPK dari 36 dan 54 adalah 108. Contoh kedua, misalkan kita diminta untuk menentukan KPK antara 30 dan 50. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, jadi kita buat faktorisasi prima dari 30 dan 50. 30 terlebih dahulu. 30 apakah bisa dibagi 2? Bisa, karena dia genap. Hasilnya adalah 15. 15 ganjil, sudah tidak bisa lagi dibagi 2. Kita naik ke 3. 15 bisa dibagi 3? Bisa ya. Hasilnya adalah 5. 5 adalah bilangan prima. Jadi sudah stop sampai di sini ya. Jadi bentuk faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian kita buat faktorisasi prima dari 50. 50 genap bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 25. 25 ganjil, sudah tidak bisa lagi dibagi 2. Dibagi 3 tidak bisa juga. Harusnya berarti dibagi 5 ya. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Nah, karena 5 sudah bilangan prima, stop sampai di sini. Jadi bentuk faktorisasi primanya 2 kali 5 kali 5. Atau karena 5-nya berulang 2 kali, kita sederhanakan jadi 2 kali 5 pangkat 2. Nah, kita cari KPK-nya seperti tadi caranya. Nah, kalau tidak ada yang sama, di sini ada angka 3 ya. Di faktornya 30 itu ada 3, faktornya 50 tidak ada 3. Nah, kita tetap tulis walaupun dia tidak ada pasangannya, karena kita mencari KPK semuanya ditulis ya.
Jadi di sini faktornya ada 2, 3, dan 5. Di sini cuma ada 2 dan 5. Nanti 3-nya tetap dikalikan di sini. Nah, kita lihat dulu. Dari yang paling kecil faktornya adalah 2. Di sini ada 2, di sini juga 2. Karena pangkatnya sama atau seimbang, kita cukup pilih salah satu ya. Jadi tulis aja 2. Karena sama, jadi tidak bisa kita bandingkan. Kemudian dikali, di sini ada 3, di sini tidak ada. Kalau salah satu ada dan yang lainnya tidak ada, kita tetap tulis bilangan tersebut, berapapun pangkatnya. Di sini kebetulan hanya 3, berarti kita tulis 3. Kemudian 5-nya kita bandingkan ya. Di sini ada 5, di sini ada 5 pangkat 2. Lebih besar mana? 5 dan 5 pangkat 2 lebih besar 5 pangkat 2. Nah, sekarang kita hitung. 2 dikali 3, 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5, berarti 25. Berapa ini? 2 dikali 3, 6 dikali 25, 150. Jadi KPK antara 30 dan 50 adalah 150. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi kalau ada bilangan yang salah satu ada tapi yang lain tidak ada, kalau mencari KPK itu tetap ditulis. Tapi kalau di FEB itu kalian harus mencari dulu yang sama, kemudian dibandingkan yang kecil kalau di FEB. Tapi kalau di KPK, kalau ada bilangannya sama, justru kalian ambil yang besar. Begitu ya, paham ya? Oke, selamat belajar anak-anak.